Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andrian Bakti Maulana, ITM 22130200, kelas 2D, Teknik Informatika, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf tiruan. Pertama, saya jelaskan dulu jaringan saraf biologi. Otak terdiri dari neuron-neuron dan penghubung yang disebut sinapsis, yang terdiri dari 10⁻12 neuron, 10⁻15 dendrit, dan 6,10 sinapsis. Jaringan saraf mampu mengenali pola, perhitungan, dan mengontrol organ-organ tubuh. Sinyal tersebut berupa impuls elektrik yang dikirimkan melalui celah sinapsis melalui proses kimiawi. Sinyal tersebut dimodifikasi atau diperkuat, bisa juga diperlemah di celah sinapsis. Lalu soma menjumlahkan semua sinyal-sinyal yang masuk. Jumlah lebih dari threshold yang akan sinyal tersebut akan diteruskan ke sel lain melalui akson. Akson yang ini seperti kabel ini. Pengertian jaringan saraf tiruan. Sistem informasi memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menerima input atau masukan, baik dari data yang dimasukkan atau dari output sel saraf pada jaringan saraf. Yang kedua, setiap input datang melalui suatu koneksi atau hubungan yang mempunyai bobot atau weight. Setiap sel saraf mempunyai sebuah nilai ambang, jumlah bobot dari input dan dikurangi dengan nilai ambang, kemudian akan mendapatkan suatu aktivitas dari sel saraf. Signal aktivitas kemudian menjadi fungsi aktivitasi atau fungsi transfer untuk menghasilkan output dari sel saraf. JST sendiri dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa 1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. 2. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. 3. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Dan yang keempat, menentukan output setiap neuron menggunakan fungsi aktivitas, biasanya bukan fungsi linear, yang dikarenakan pada jumlahnya input yang diterima, besarnya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Hal yang ingin dicapai dengan melatih JST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Cara kerja JST dalam memperoleh pengetahuan yang akan dipelajari menyerupai otak manusia, yaitu pengetahuan diperoleh jaringan melalui proses belajar, kekuatan hubungan antar sel saraf yang dikenal sebagai bobot-bobot sinapsis yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Di sini JST ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, pola hubungan antar neuron disebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung atau metode training, learning, atau algoritma, apapun itu. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Di sini ada contoh neuron Y. Nah, Y menerima output dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketika impuls neuron yang ada dijumlahkan, besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti aktivitasi Y
sama dengan F dalam kurung net. Apabila nilai fungsi aktivitasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivitasi atau keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk merubah bobot. Aplikasi CST. Algoritma CST telah dibentuk kemudian dilatih sehingga memperoleh pengetahuan dapat diterapkan ke dalam sebuah aplikasi. Yang pertama, pengenalan pola, misalnya huruf, angka, suara, atau tanda tangan. Yang kedua, signal processing, misal menekan noise dalam saluran telepon. Yang ketiga, peramalan, berdasarkan pola kejadian yang ada di masa yang lampau, seperti memprediksi. Nah, di sini ada model neuron. Di sini input, lalu inputnya sini. Neuron adalah unit pemrosesan informasi yang menjadi dasar dalam pengoperasian CST. Yang pertama, himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Yang kedua, suatu unit penjumlahan akan menjumlahkan input-input sinyal yang sudah dikalikan dengan bobot. Yang ketiga, fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal dari input neuron akan diteruskan ke neuron lain atau tidak. Konsep dasar dari CST. Setiap pola-pola informasi input dan output yang diberikan ke dalam CST diproses dalam neuron. Neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layers. Lapisan-lapisan CST dapat bagi menjadi 3, lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Di sini ada contoh gambar arsitektur jaringan saraf tiruan dengan jenis jaringan layar tunggal atau single layer network. Nah, di sini jenis jaringan layar jamak. Dan ini jenis jaringan rekuren atau rekuren layer network. Fungsi dari aktivasi. Jika tahapan fungsi aktivasi digunakan atau output sel saraf sama dengan 0, jika input kurang dari 0 dan 1, jika input lebih dari sama dengan 0, maka tindakan sel saraf sama dengan sel saraf biologi yang dijelaskan di atas, atau pengurangan nilai ambang dari jumlah bobot dan membandingkan dengan 0 adalah sama dengan membandingkan jumlah bobot dengan nilai ambang. Biasanya tahapan fungsi jarang digunakan dalam saraf tiruan, dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Fungsi aktivasinya adalah F dalam kurung net sama dengan F dalam kurung sigma X1 kali W1. Kadang dalam jaringan tambahkan sebuah unit memasukkan yang nilainya selalu 1. Unit demikian disebut bias. Bias dapat dipandang sebagai sebuah input yang nilainya 1. Jika melibatkan bias, maka keluaran unit penjumlahan adalah net sama dengan sigma I X1 Y1. Fungsi aktivasi dari threshold menjadi Fnet sama dengan 1 Y1. Jika net lebih dari sama dengan 0 dan jika net kurang dari 0. Di sini ada contoh
Suatu jaringan layar tunggal seperti gambar di atas terdiri dari dua input, X1 0,7 dan X2 sama dengan 2,1 dan memiliki bias. Bobot W1 sama dengan 0,5 dan W2 sama dengan min 0,3 dan bobot bias B adalah 1,2. Tentukan keluaran neuron Y jika fungsi aktivasi adalah threshold bipolar. Nah, cara penyelesaiannya seperti berikut. Net sama dengan B tambah sigma X1 WI sama dengan 1,2 ditambah dalam kurung 0,7 dikali 0,5 dalam kurung tutup kurung ditambah dalam kurung 2,1 dikali min 0,3 tutup kurung, dan hasilnya sama dengan 0,92. Karena net lebih dari 0, maka keluaran dari jaringan Y adalah F net sama dengan 1. Sekian pembahasan saya mengenai jaringan jarak tier 1. Kalau ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.